Halo teman-teman semua, selamat datang di Bincang-Bincang Seru. Nah, di bincang-bincang kali ini rasanya nggak afdol kalau kita belum kenalan ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Arum dan di sini aku akan bantu jalannya acara ini 10-15 menit ke depan. Sebagai pembuka, aku ada pantun nih buat teman-teman semuanya. Hari Senin pulang kuliah. Jangan lupa ke podcast BI. Dengan sambutan yang meriah, selamat datang di podcast ini. Nah teman-teman, di podcast kali ini, aku mau ngobrol dengan seseorang mengenai topik yang sangat hangat di kalangan masyarakat, yaitu tentang elektronifikasi bantuan sosial. Mungkin teman-teman di sini juga udah sering mendengar tentang elektronifikasi bantuan sosial ya teman-teman. Dan nggak bisa dipungkiri lagi, selama pandemi ini, pemerintah mengeluarkan bantuan sosial yang sangat banyak kepada masyarakat Indonesia. Nggak perlu lama-lama lagi nih, kita sambut ya teman ngobrol kita hari ini, Kak Arif Suhanda. Silakan. Wah, tiba-tiba aku muncul nih, kayak ada jenis teleportasi. Ya, halo Arum. Hai Kak Arif, gimana kabarnya Kak? Baik, nah perkenalkan, aku Arif Suhanda, saat ini mahasiswa semester 7 di Universitas Andalas di Kota Padang. Salam kenal teman-teman. Salam kenal ya Kak Arif. Nah, Kak Arif kan yang aku tahu tuh dari jurusan ilmu ekonomi kan ya Kak? Nah, ya aku dari jurusan ilmu ekonomi. Nah, pasti nanti Kak Arif nih bakalan kasih banyak insight ke kita teman-teman, terutama tentang topik kita hari ini. Nah, mungkin Kak Arif sebagai awalan ya, Kak Arif sebenarnya kondisi akses keuangan masyarakat di Indonesia itu gimana sih Kak? Nah, kalau kita bicara tentang akses keuangan masyarakat, pastinya ini berkaitan sama inklusi dan literasi keuangan ya, Arum. Nah, apa sih bedanya antara inklusi dan literasi keuangan? Nah, kalau inklusi keuangan, ini lebih kepada tingkat akses keuangan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Nah, baik itu perbankan, asuransi, leasing, dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana sih si masyarakat ini bisa menggapai ke lembaga keuangan tersebut? Nah, kalau literasi keuangan ini berbicara mengenai tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk-produk apa saja yang ada di lembaga keuangan tersebut, baik itu tabungan, investasi, pembiayaan, dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau kita lihat dari tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat di Indonesia dalam beberapa tahun ini sebenarnya meningkat loh. Dari data terakhir tahun 2019, indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia ini sekitar 76,19%. Nah, ini meningkat dari tahun 2016 yang berada pada kisaran 67,8%. Nah, sementara itu kalau indeks literasi keuangan kita walaupun meningkat tapi masih agak rendah nih, masih sekitar 38,03%. Nah, harapannya kita mau indeks literasi dan inklusi keuangan ini terus meningkat agar akses keuangan masyarakat di seluruh Indonesia ini dapat merata, gitu Arum. Oh gitu ya Kak, benar banget nih. Berarti tingkat literasi di Indonesia itu sebenarnya masih rendah ya Kak, terutama buat keuangan. Sekitar 38% kan ya Kak tadi? Wow. Iya, 38,03%. Jadi masih banyak nih masyarakat yang menggunakan produk-produk keuangan ini. Jadi biasanya mereka cuma punya rekening bank cuma untuk nabung dan tarik tunai. Belum ada sih akses lain kayak kredit mungkin, atau mereka juga ngajuin deposito, pembiayaan, dan lain sebagainya gitu. Oh iya benar banget sih, aku setuju banget nih. Mungkin di tempat aku juga masih banyak sih Kak yang kayak gitu, terutama untuk orang-orang yang udah cukup berumur gitu kan biasanya memanfaatkan tabungan itu cuma buat nabung sama ambil uang gitu. Iya betul. Ya masih relate banget lah sama kita. Nah sekarang kan ini ya Kak, maksudnya kayak kita udah digitalisasi ekonomi nih ya. Berarti ekonomi itu udah berkaitan erat sama teknologi. Nah sebenarnya pentingnya dari digitalisasi dan elektronisasi ini apa sih Kak, terutama dalam sistem pembayaran? Nah, sekarang kan semuanya udah serba terelektronifikasi nih, karena sekarang kan udah zaman digital. Nah, apa sih pentingnya elektronifikasi ini? Jadi elektronifikasi khususnya pada sistem pembayaran itu penting untuk mempercepat mobilitas atau perpindahan dana gitu. Jadi selain itu juga efisiensi biaya dalam pengiriman dana. Nah, selain itu juga ada beberapa manfaat, mulai dari mudah dalam memonitor transaksi, kemudian juga dalam proses pembayaran juga gampang. Misalnya kita mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, kita pastinya bakal jalan tol nih gitu. Nah, kalau dulu kita bayar jalan tol itu pakai uang cash, kita tunggu antri buat nunggu kembalian. Kalau sekarang tinggal kasih aja kartu e-money, kita langsung tap gitu. Nah, terus juga manfaat penting dari elektronifikasi lainnya, misalnya kalau kita mau bikin rekening di perbankan, kalau dulu kita harus antri di customer service-nya, mulai dari pagi sampai siang, antrinya panjang banget gitu. Sekarang dari rumah aja, pakai smartphone atau pakai laptop, tinggal buka websitenya, terus isi data, verifikasi, gitu, selfie pakai kartu KTP gitu, langsung deh jadi nomor rekeningnya gitu. Nah, jadi penting banget nih elektronifikasi. Setuju banget sih ini sama Kak Arif. Aku juga merasa banget semenjak ada m-banking. Jadi Bapak tinggal pakai HP aja, udah ini transaksinya udah selesai gitu. Apalagi kalau misal kita masih ingat zaman-zamannya buka rekening di bank, itu kan pasti antri banget kan ya Kak itu.
Dengan elektronifikasi Ya, ini, antri banget. jadi efisien, terus waktunya itu singkat, Hmm. sangat mempermudah, bener banget kata Kak Arif tadi. Kalau jenis pembayaran non tunai itu apa aja ya Kak? Nah, Yang jadi biasa kita tahu. jadi instrumen pembayaran non tunai ini ada beberapa gitu. Mulai dari APMK dan saat ini lagi berkembang nih uang elektronik. Nah, kita mulai dari APMK dulu. APMK ini alat pembayaran menggunakan kartu. Nah, ini sebelumnya kita udah familiar sama kartu ATM, kartu debit, kartu kredit. Karena di kampus pun kita kartu KTM kita aja udah terintegrasi nih sama mungkin sama kartu ATM sama kartu debitnya gitu. Jadi dari sebagai mahasiswa pun kita udah connect nih, udah terinklusi nih secara keuangan. Oke, jadi instrumen pembayaran non tunai yang kedua selain APMK yaitu adalah uang elektronik. Nah, uang elektronik ini ada beberapa bentuk, mulai dari chip based menggunakan kartu yang di tap-tap itu, kemudian juga ada yang server based dengan limit saldo yang kita kenal dengan e-wallet gitu. Nah, kalau chip based yang menggunakan kartu ini bentuknya ada kayak Brizi dari BRI, kemudian ada juga dari Mandiri e-money, dari BNI juga ada tap cash. Nah, kalau yang sifatnya chip server based yang menggunakan limit saldo ini kita udah familiar sama yang namanya ShopeePay, kemudian OVO, Dana, GoPay dan lain sebagainya. Nah, apalagi kita anak muda kalau kita ke kafe pasti bayarnya pakai e-wallet nih, biar dapat cashback gitu kan. Jadi pembayaran non tunai ini sangat efisien sekali. Gitu. Oke, jelas banget penjelasan dari Kak Arif ini. Iya sih, kalau kita pembayaran bayar sesuatu secara non tunai itu lebih banyak ini sih menurut aku lebih banyak keuntungannya ya. Selain di era pandemi kan kita nggak ini misalnya nggak bisa yang bersentuhan secara langsung gitu kan. Jadi pakai e-wallet ini menguntungkan banget, apalagi kalau misal di toko-toko tuh biasanya banyak banget cashback kalau kita bayar pakai e-wallet gitu. Jadi keuntungannya ini sih sangat menguntungkan ya, terutama buat kantong-kantong mahasiswa. Bener kan ya Kak? Betul banget. Nah, oke. Dan tadi kita udah bahas tentang literasi keuangan, tentang macam-macam uang non elektronik. Nah, untuk sektor-sektor yang perlu elektronifikasi atau dilakukan digitalisasi itu, kalau yang Kak Arif tahu contohnya apa aja ya, Kak? Nah, untuk sektor-sektor yang memerlukan elektronifikasi sistem pembayaran nih, ada beberapa sektornya, Rum. Mulai dari elektronifikasi transaksi Pemda, kemudian yang kedua, elektronifikasi transaksi di jalan tol dan transportasi. Yang ketiga ada elektronifikasi di pariwisata, dan yang terakhir elektronifikasi bansos non tunai. Tadi kan waktu di awal itu Kak Arif tuh sempat bicara tentang e-warung gitu kan, waktu elektronifikasi bansos. Nah, aku nih penasaran nih, e-warung itu sebenarnya apa gitu. Dan biasanya itu digunakan di, kan bansos tuh ada dua ya Kak, ada yang sembako dan PKH. Nah, e-warung ini biasanya itu digunakan untuk yang mana? Nah, sebelum aku jelasin apa tuh e-warung gitu, aku mau jelasin dulu macam-macam bansos non tunai. Nah, bansos non tunai ini ada dua program, namanya program sembako sama program keluarga harapan. Nah, yang pakai e-warung itu program sembako. Di program sembako ini sasarannya adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah. Nah, pada tahun 2020 program ini telah berhasil dengan realisasi 20 juta KPM dengan nilai bantuan 150.000 sampai 200.000 per bulan nih buat tiap keluarga. Nah, kemudian pada tahun 2021 sampai akhir tahun itu sekitar 18,8 juta KPM dengan nilai bantuannya 200.000 per bulan. Nah, tadi Arum udah nyinggung nih tentang e-warung. Nah, jadi program sembako ini bakal dikasih kartu debit gitu. Nah, kartu debitnya ini bakal hanya akan ditukarkan oleh produk-produk sembako yang ada tersedia di e-warung. Jadi nanti masyarakat penerima program sembako datang ke e-warung nih. Jadi mereka mau beli sembako kebutuhan sehari-hari kayak minyak goreng, beras, lauk-lauk, cukup tinggal ambil aja di e-warung tersebut dan pembayarannya menggunakan kartu sembako tadi, itu Arum. Nah, untuk program bansos yang kedua yaitu adalah program keluarga harapan. Apa sih bedanya sama yang program sembako gitu? Kalau program keluarga harapan, yang pertama itu sasaran masyarakatnya itu adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 20% terendah. Nah, tahun 2020 lalu, program ini telah berhasil dengan realisasi 10 juta KPM. Kemudian skema bantuannya itu mulai dari tanggungan pendidikan anak, kesehatan, fasilitas sosial seperti disabilitas juga, kemudian lansia juga, sampai ibu hamil dan balita pun dapat fasilitas program keluarga harapan ini. Nah, kalau program keluarga harapan ini penerimanya bakal dikasih kartu debit. Kartu debitnya ini bakal bisa dicairkan secara tunai. Nah, kalau program sembako itu nggak bisa dicairkan secara tunai kartunya. Jadi kartunya cuma bisa ditukarkan kepada produk-produk sembako yang dari e-warung. Sedangkan si PKH ini dapat dicairkan secara tunai itu uangnya. Oh, keren ya. Maksudnya kayak digitalisasinya itu udah keren gitu. Apalagi kalau misalnya kita harapkan seperti ini tuh bisa merata di masyarakat, itu pasti Indonesia bisa maju nih. Ngomong-ngomong tentang bansos, mungkin teman-teman di sini dan aku juga sering dengar itu kan bansos dari pemerintah ya. Ada nggak sih Kak kayak peran BI ini untuk bansos? Nah, kalau BI, apa sih perannya gitu? Jadi BI ini merupakan anggota dari tim pengendali bansos non tunai bersama dengan Kemensos, Kemendagri, kantor staf presiden, OJK, dan kementerian lainnya. Nah, sebagai tim pengendali bansos non tunai, si Bank Indonesia ini juga punya beberapa peran nih, mulai dari memberikan fasilitas kepada Pemda dengan Bank Himbara, kemudian konsultasi pengembangan model bisnis bansos non tunai, kemudian juga membantu koordinasi implementasi penyaluran bansos mulai dari registrasi, edukasi, penyaluran sampai monitoring, kemudian juga penyusunan materi dan pelaksanaan sosialisasi gitu. Berarti pemerintah dan BI itu bekerja sama dalam program bansos ini kan?
Iya betul Arum. Jadi satu lagi nih mengenai selain sebagai tim pengendali bansos non tunai BI ini juga punya peran sebagai otoritas sistem pembayaran di sini. Jadi karena bansos non tunai ini disalurkan secara elektronifikasi menggunakan kartu debit tadi, tentunya BI juga punya peran mulai dari menjaga kelancaran dan keamanan transaksi. Misalnya ada yang blank spot nih, takutnya ada uang hilang, jadi BI juga tanggung jawab tuh. Kemudian menjaga interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran. Kemudian juga memastikan data bansos ini sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga menyiapkan strategi implementasi bansos non tunai di Aceh. Karena di Aceh cuma pakai bank syariah Indonesia nih, gitu. Selain bank himbara lainnya. Dan terakhir juga mendorong ketersediaan pelaporan, monitoring, dan penyaluran bansos non tunai ini. Wow, peran BI itu berarti cukup kompleks ya di bansos ini sebenarnya. Betul Arum. Nah, jujur nih di tempat aku nggak tahu sih ini emang di tempat aku belum diterapkan atau akunya nggak tahu tentang yang e-warung itu. Nah, berarti kan itu menandakan kalau digitalisasi bansos ini kan belum merata ya. Nah, kalau misal dari Arif sendiri, apa sih kendala atau hambatan dari pemerataan bansos ini? Nah, kalau e-warung ini masih belum banyak kita temui gitu. Jadi program bansos non tunai khususnya di program sembako ini dalam tiap tahun itu terus meningkat itu target sasarannya. Nah, selain itu 1 tahun terakhir ini kita juga punya kendala ini. Aku dapat data dari Kemensos gitu. Jadi mulai dari kondisi wabah pandemi ini gitu. Jadi menyebabkan distribusi ini perlu disesuaikan biar nggak ada kerumunan gitu saat pencairan bansos ini. Kemudian kita juga ketemu nih ada juga penerima bansos yang pindah alamat gitu. Jadi pindah alamatnya itu antar provinsi yang harusnya dia nerimanya di misalnya dari DKI Jakarta dia pindah ke Surabaya. Terus ada juga penerima bansos yang meninggal dunia. Nah, data-data ini perlu diverifikasi ulang gitu. Jadi biar nggak ada biar semua penerima ini dapat gitu. Jadi jika ada yang pindah pun mereka masih tetap dapat gitu. Terus ada juga nih kasus ATM hilang dan lupa PIN. Itu juga masalah kan gitu. Dan terakhir ada juga penerima disabilitas nggak dapat pergi ke tempat mungkin kayak warung. Ada upaya-upaya yang dilakukan. Yang pertama itu dalam proses distribusi dan pencairan bansos ini karena pandemi untuk mencegah kerumun. Jadi diperlukan protokol kesehatan yang ketat dan penjadwalan distribusi bansos ini. Yang kedua, kita harus koordinasi dengan satuan sosial kecamatan untuk mendata masyarakat. Siapa yang pindah antar provinsi. Kemudian jika ada yang meninggal, bansos ini juga dapat dialihkan ke ahli waris mereka gitu. Dan kemudian kita harus selalu koordinasi dengan bank penyalur gitu. Karena bank penyalur kita itu Bank Bara, Bank BNI, Mandiri, BRI. Kemudian yang terakhir, kita juga bantu buat pendistribusian langsung ke alamat penerima penyandang disabilitas. Jadi kita belikan nih produk sembakonya dari warung nanti diantarkan ke alamat penerima bansos gitu. Gitu Arum. Jadi dari yang aku tangkap ini, dari yang penjelasan Kak Arif ini tadi, hambatan dari bansos ini terutama di bagian datanya, gitu kan ya Kak? Jadi perlu banget nih sebenarnya update data gitu, biar mungkin jelas mana yang harus dituju gitu, nggak salah sasaran. Teman-teman, jadi dari pertemuan singkat kita ini sama Kak Arif ada beberapa hal yang aku sampai. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia ini saat ini masih sangat rendah, yaitu kurang lebih 38%. Nah, kemudian elektronifikasi ini menjadi hal yang penting teman-teman, itu sudah menjadi kebutuhan untuk kita, karena dengan elektronifikasi akan memudahkan kita dalam segala aspek kehidupan, dan terutama di bansos ini ya. Nah, kita harapkan bansos non tunai ini bisa menyebar merata ke seluruh masyarakat Indonesia dan bisa tepat sasaran. Nah, apakah dari Kak Arif ada closing statement, Kak? Nah, tentunya bansos non tunai ini selain sebagai katalisator inklusi keuangan di Indonesia, kita juga berharap semoga tentunya tepat sasaran dan benar-benar mengentaskan kemiskinan di Indonesia gitu, Arum. Nah, semoga informasi yang aku sampaikan di podcast ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pendengar semua. Dan terima kasih telah mengundang aku di sini, Arum. Amin, amin. Harusnya kayak aku deh yang bilang terima kasih gitu, udah mau hadir di podcast ini. Nah, Kak, sebelum kita tutup nih podcastnya, boleh kali ya kita yel-yel? Jadi, bincang-bincang serunya ada yel-yelnya, Kak? Boleh. Kayak gimana nih yel-yelnya? Gini ya, podcast bincang-bincang seru gitu. Oke, bisa nggak? Siap. Oke, kita mulai. Oke. Podcast bincang-bincang seru. Oke. Makasih banget buat Kak Arif. Dan aku di sini sebagai pembacara, mohon maaf apabila dalam 10-15 menit tadi terdapat banyak kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir acara. Aku tutup podcast bincang-bincang seru kali ini. Terima kasih. Goodbye.